Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali ngobrol dalam dunia kesehatan ya, bagaimana caranya mengatasi solusi, mengatasi masalah kalau misalnya kita ingin sehat sampai usia tua kita nanti ya. Pemirsa ingat nggak dulu kalau misalnya kita zaman sekolah, satu hal yang paling kita tunggu di akhir semester adalah menunggu raport. Nah, nggak berarti sekarang kita udah nggak sekolah, kita juga masih harus menunggu raport kesehatan. Bagaimana caranya kita tahu? Yang medical check up. Makanya saya tanya nih kepada Anda pemirsa, kapan terakhir kali Anda melakukan medical check up? Masalahnya, ketika sudah tahu raport kesehatan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jangan hanya tahu raport, Anda nggak melakukan apa-apa. Terlebih, kalau rapotnya, angkanya udah merah. Ya, hati-hati loh, komplikasi menanti Anda. Ini dialami oleh narasumber kami kali ini. Ya, angkanya, raport kesehatannya buruk sekali. Namanya Pak Manto dan ini adalah kisahnya. Hermanto Lui. Dirinya mengaku masih kurang kesadaran dalam hal kesehatan. Karena itulah, sejak muda, Manto kurang memperhatikan pola hidupnya. Ia tidak memiliki pantangan apapun dalam makanan. Selain itu, sebagai orang yang bekerja di bidang hiburan, Manto kerap kurang istirahat karena pola tidurnya menjadi tidak teratur. Dampaknya, beberapa tahun ini, Manto mulai mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. Ia sempat mengalami kebas sampai mati rasa di area pundak. Ketika dicek oleh dokter, ternyata kadar kolesterol dan trigliseridanya sudah sangat tinggi. Keduanya mencapai angka 400. Dan baru-baru ini, ia mengetahui kalau tekanan darahnya juga tinggi. Manto khawatir suatu hari dirinya akan jatuh sakit. Ia berharap bisa lebih sehat dari sebelumnya. Ia ingin bisa terus melihat anak-anaknya tumbuh besar dan bahagia. Bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama yang pasti akan mengajak Anda untuk berolahraga. Ada Mbak Anita nih. Hai Mbak Anita, apa kabar? Hai, Kang Ronald, sehat, bugar, salam olahraga. Dan ada Mbak Preti di sini. Mbak Preti apa kabar? Baik dong, Kang Ronald sendiri bagaimana? Harus sehat dong. Bagus, pemirsa di rumah juga harus selalu sehat dan jangan kemana-mana untuk simak tips dari saya dan Mbak Anita agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Ada Pak Manto di sini. Apa kabar Pak Manto? Baik. Baik Ini ya? baik. Ya? Hari sangat ini baik. Hari ini baik ya, harus selalu baik ya Pak Manto ya. Baik, oke. Tapi tadi dari tayangan kita tahu bahwa beliau ini tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi ya. Saya akan mulai dari pertanyaan paling simpel aja ke Pak Manto ini. Gaya makannya gimana sih Pak Manto nih? Saya dulu punya satu kebiasaan yang kurang baik lah. Saya sehari itu bisa makan mie itu bisa 3-4 kali. Oh, mie. Oke. Waktu pagi kan saya bangun pagi kan pasti selalu habis mandi siap-siap sambil mau ke kantor. Bakmi dulu. Oke. Biasanya saya udah target ini bakmi ini, besok bakmi ini, besok bakmi ini. Emang seneng. Memang hobi. Bapak masih pakai nasi nggak makan bakmi? Suka gitu loh. Saya pernah coba. Bakmi pakai nasi. Double karbo. Double karbo itu. Combo. Bahkan waktu saya masih muda dulu, waktu saya makan nasi, saya selalu beli mie goreng yang tek-tek itu, saya campur nasi. Astaga. Dan itu memang porsinya banyak kan. Dan dulu orang tua saya bilang, gak apa-apa lah, dia lagi masa pertumbuhan. Waktu saya dengar begitu ya memang, wah udah. Ini masa gitu loh. pertumbuhan sampai sekarang berarti Mbak Anita. Dan sampai sekarang masih masa pertumbuhan terus. Makan nggak dijaga, ngaku ya? Ya, saya ngaku. Berarti yang santan, yang goreng, yang lemak suka? Oh, pasti. Padang itu, sehari itu saya bisa makan padang, kalau dari pagi sampai malam makan padang itu oke. Tapi ini sekali lagi dibilang, mungkin Anda juga melakukan hal yang sama. Siapa yang nggak suka makan enak, betul? Betul. Saya juga suka, kita semua suka. Cuma kadang nafsu kita yang tidak terkontrol. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Pak Manto yang pertama, makan tidak dijaga sejak dahulu. Berarti udah puluhan tahun tuh. Puluhan tahun. Oke, ketika makan pengen minumnya manis lagi. Dulu iya, es teh manis, pasti dulu es teh manis. Sering dalam satu hari berapa kali? Tergantung berapa kali makan. Astaga, makan nggak dijaga, minum nggak dijaga apapun. Olahraga nggak dulu? Dulu saya termasuk aktif di olahraga. Aktif olahraga. Iya. Oh, iya. Olahraga apa Pak? Saya dulu badminton dan volley. Kebetulan volley kan dulu kan pernah di klub. Ini umur berapa nih? Umur 19 tahun, 20 tahun. Oh, masih habis lulus. Kan latihan di Senayan dulu. Nah, habis itu karena saya waktu itu sampai kerja sebagai entertainer. Apa dulu? Sebagai DJ dulu. Waduh, DJ pula pasti gaya hidupnya juga nggak sehat gitu. Jadi saya punya dua kehidupan yang berbeda. Iya. Sebagai atlet sehat banget kata kasarnya dulu, tapi pas malam jadi DJ dengan pola tidur yang terbalik. Mohon maaf, alkohol.
Alkohol waktu awal-awal belum. 1 tahun saya di dunia itu, Akhirnya. akhirnya Akhirnya Ikut kena. juga. Rokok paling banyak berapa sehari dulu? saya dulu bisa sampai 3 sampai 4 bungkus. Astaga. Alkohol juga ada, tidur juga kebalik, situasi kerja juga ya. Bukan Iya. buat orang bekerja yang Iya. biasa. Iya. Udah Lalu kurang fungsi. setelah itu? Di pundak ini sampai kebas gitu. Jadi kebetulan pas lagi itu saya lagi di dalam komunitas sama teman-teman gereja gitu loh. Jadi mereka coba deh cek dulu, kelihatannya kamu kurang sehat, muka saya kelihatannya kayak agak pucat atau bagaimana. Suruh langsung besoknya diajak ke Ke lab untuk cek. Hasilnya? dan orang Hasilnya- tinggi semua. Semuanya jackpot. Boleh tahu angka-angkanya berapa waktu itu? Seingat saya waktu itu triglycerid hampir 400. Kolesterol, juga. triglycerid Triglycerid 400. harusnya di bawah 150. Kolesterol juga Hampir, tinggi, iya, 400 juga. Waduh. Tensi pernah berapa paling tinggi? 179 kemarin. 180-an. Oke. Nah, sebelum kami melakukan rekaman acara ini, kami sempat mengecek kondisi terkini dari Pak Manto. Ini kita lihat. Tekanan darahnya Oh my God. 159/101. Ini per hari masih- ini, Pak Manto masih setinggi ini. Tapi nggak itu aja. Nah, Kolesterolnya ini nih. juga tinggi nih, 232. Kolesterolnya masih di atas 200, Pak Manto. Oh, iya. Iya. Bisa bayangin nggak sih betapa kentalnya itu darah, Iya. betapa Iya, betul. kakunya pembuluh darah. Dan terlebih lagi Pak Manto juga ada asam urat tinggi, betul ya Pak Manto ya? Asam urat itu di atas 7 ya, 7. Ya, 7 kan. 8 berapa Oke, gitu. 7. Oh ya udah Oke, tinggi, di udah atas tinggi. 7,2. Di atas 7 udah tinggi, itu udah tinggi. Normalnya di bawah 7,2. Kalau kambuh sakit nggak bisa jalan. Pernah sih, maksudnya kakinya agak bengkak gitu ya. Agak bengkak Ya, gitu. oh, udah bengkak. Terutama di Aduh. tangan pernah bengkak gitu lah. Oh, oke. Pernah apa ya? Gak enak gitu loh. Mbak Anita, komplikasi apa yang mungkin bisa terjadi kepada Pak Manto? Ini bukan tangkut-tangkutin, Iya, tapi iya, ini fakta ya. Iya, Pak Manto tahu nggak gaya hidup seperti itu tuh dekat sekali dengan yang namanya fatalitas, artinya kematian. Ya, Pak Manto ini komplikasinya kalau udah kayak gitu, darah kental Pak, artinya aliran darahnya untuk mencukupi kebutuhan organ kurang. Organ nih Pak yang paling gampang rusak kalau misalnya kental itu adalah ginjal dulu pertama. Oh. Di hipertensi itu kita sebut silent killer. Benar. Membunuh diam-diam, betul. Karena Karena nggak itu kan ngerasain gejalanya. Iya, kalau tensi tinggi, aliran darah nggak sampai ke otak, Pak itu dekat sekali dengan stroke. Kurangnya aliran darah Gagal ke otak. ginjal, stroke Gagal ginjal, mungkin. stroke. Apalagi, Mbak? Kalau ke jantung bisa jadi serangan Serangan jantung. jantung. Yaitu organ-organ yang vital yang mesti Aduh. menemani kita sampai kita akhir tutup usia. Kalau enggak, kita juga berhenti. Tadi Bapak cerita soal kebas. Itu udah keurusan neuropati saraf. Saraf juga akan bisa terganggu apabila aliran darah tadi tidak lancar. Itu komplikasi. Saraf tuh kadang-kadang gitu Pak, kita berasa ada sesuatu kayak tadi Bapak rasa gatel ya. Sebenarnya nggak ada apa-apanya. Iya. Dan digaruk pun nggak berasa. Nggak berasa. Iya, Iya. itu artinya sensorik. Sensor kita, perasa kita. Kadang-kadang bisa gatel, bisa terbakar, bisa nyeri. Iya, Nah, itu betul. adalah komplikasi yang bisa terjadi kalau Oke. kejadian ini diteruskan. Mbak Preti apa nih? Iya, pertama makannya itu harus diubah. Tapi untuk mengubah makannya pola pikirnya harus diubah. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita itu harus sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu yang kedua, olahraga gak boleh cuma di bayangan aja Pak Manto. Apa yang sudah Pak Manto lakukan pada saat muda itu sudah baik. Tinggal diterusin aja lagi sampai usia tua. Yang baik-baik ini maksudnya olahraganya ya, rajin badminton ya, rajin volley, ikut klub, lanjutkan sampai saat ini. Ya, olahraga nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Mbak Anita. Lalu yang ketiga tidur. Tidur itu minimal 7 jam di malam hari. Ini Badan Kesehatan Dunia maupun American Heart Association itu sudah menganjurkan kita tidur minimal 7 jam di malam hari untuk kesehatan jantung kita. Lalu hindari perilaku-perilaku yang tidak sehat. Merokok itu stop. Minum minuman alkohol juga stop. Stres emosional itu pasti akan terjadi. Jadi harus bisa dikelola dengan baik. Dan tentunya pastinya dengan angka yang tinggi seperti itu, Pak Manto harus periksakan diri ke dokter dan juga mengonsumsi obat dari dokter secara rutin. Sekarang Bapak olahraga nggak? Sekarang hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Saya mungkin udah 20 tahun nggak pernah pegang raket lagi udah. Waduh, badminton juga udah ditinggalin, Udah voli udah nggak pernah juga. Iya. Tapi Bapak dulu badannya kaya karena olahraga, lancar aliran darah, semua nutrisi bagus. Tiba-tiba Sekarang nggak stop. pernah, lama berapa tahun. Ini badan Bapak nih bisa dibilang jadi lebih berasa miskinnya. Oke, jadi Bapak mesti balik lagi olahraga, jadi Bapak mesti latihan aerobik, jalan misalnya jalan cepat 30 menit sampai 60 menit 3 sampai 5 kali seminggu, seperti pemirsa juga di rumah. Perlu juga latihan beban atau penguatan otot 3 hari sekali dan latihan stretching 2 jam sekali kalau Nah, bisa.
Yang bisa dilakukan juga oleh Pak Manto ya adalah melengkapi usaha tadi dengan teknologi. Ini sekarang kita bisa melakukan terapinya itu sendiri. Teknologi laser buat darah dan pembuluh darah. Karena yang dialami oleh Pak Manto adalah gangguan di darah dan pembuluh darahnya. Jadi teknologi laser ini bisa digunakan pada area pergelangan tangan. Targetnya itu adalah, betul kata tadi Kang Ronald, ke darah dan pembuluh darah. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Yang kalau misalkan distimulus dengan teknologi laser, maka akan menghasilkan nitric oxide. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, saya ada ilustrasi video. Ketika tensi kita 120/80, kita sama-sama bisa lihat ya, ini pembuluh darah kita ini berdenyut dengan lancar, dengan baik. Tapi ketika pembuluh darah ini menyempit, tensi kita naik sampai 130/85. Dengan teknologi laser, nitric oxide yang dihasilkan itu akan membantu membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah ini terbuka, maka apa yang terjadi? Tensi ini menjadi lebih terkendali. Lalu, teknologi laser ini membantu menguraikan gumpalan darah dan mencegah penempelan sel-sel darah satu dengan yang lainnya. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, kualitas darahnya meningkat, tekanan darah bisa lebih terkendali. Teknologi laser ini juga mengoptimalkan fungsi dari kompor energi kita. Ya, jadi kompor energi ini pemirsa akan mengubah sumber-sumber energi menjadi energi yang bisa kita gunakan. Sumber energi itu apa? Gula, kolesterol, lemak. Itu akan dengan sangat optimal diubah menjadi energi sehingga kadar kolesterol gula menurun di darah dan Bapak jadi lebih bisa berenergi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini supaya Anda lebih yakin lagi nih pemirsa, ada nih yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Ini dia kisahnya. Dan problem saya adalah dengan kolesterol yang selalu tinggi. Hasil amazing, saya mendapatkan kolesterolnya turun ya, dan juga tentunya keluhan saya yang di leher itu yang pegel sakit menghilang. Pemirsa, mari kita jadikan kisah dari Pak Manto ini sebagai salah satu pembelajaran buat kita supaya kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan tubuh kita itu termasuk jaga tensi, jaga kolesterol dan juga gula darah ya. Tidak boleh tinggi ya. Mari jaga supaya tetap dalam kondisi stabil, normal dengan menggunakan teknologi laser. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah sekali untuk digunakan. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri, ya, sebanyak 2 kali sehari saja dengan durasi bisa kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya apa? Yaitu untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda merasa aku sehat, nggak ada keluhan apa-apa? Nah, justru itu lebih baik lagi Anda menggunakan Dr. Laser sekarang juga. Sebagai apa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Yuk jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Mudah sekali, silakan hubungi nomor ini pemirsa. Nomor ini adalah nomor dari call center yang nanti akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya Dr. Laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Pemirsa, produk Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat dan bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya di mana? Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ya ingat ya pemirsa ya, kalau Anda ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau AccuLaser, yang Anda harus ingat adalah GoGo Mall. Pemirsa, GoHealthy belum selesai. Masih akan kami lanjutkan perbincangan tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan darah dan pembuluh darah. Penting untuk Anda simak. Jadi tetaplah bersama kami di sini di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Nah, bagi kalian yang sedang ingin menjalankan ibadah puasa, berikut tips dari saya untuk menjaga kondisi kalian agar terhindar dari yang namanya dehidrasi. Jadi ketika kita saat berpuasa, ada baiknya kita bagi dengan 3 waktu untuk mengkonsumsi air putih. Waktu yang pertama adalah saat kita sahur.
Jadi kita bisa konsumsi 2 gelas air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan selama kita berpuasa. Kemudian setelah kita buka puasa, kita konsumsi air putih sebanyak 4 gelas lagi. Dan ketika kita mau tidur, kita konsumsi 2 gelas lagi. Dengan begitu, kita sudah mencukupi 8 gelas harian air putih kita. Dan untuk menjaga kondisi tubuh kita selama berpuasa, ada baiknya kita gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kembali lagi ngobrol tentang kesehatan dan sekaligus mencarikan solusi kepada Anda pemirsa. Jika Anda punya masalah yang sama seperti Pak Manto, punya tensi yang tinggi, sampai hari ini masih tinggi, dan juga punya kolesterol yang tinggi, begitupun trigliserida dan asam urat. Gaya hidupnya dulu beliau tidak baik, cuman memang dulu sempat ada yang baik, yaitu dulu mau olahraga. Sekarang malah jadi enggak, gitu kan ya. Nggak pengen olahraga lagi gitu? Pengen, cuman... Sekarang olahraga, masa nggak ada sama sekali? Ada, paling jalan lah. Jalan? Jalan. Saya ke kantor itu selalu naik busway. Oke, Jadi saya mesti jalan kaki kan. Jalan ke halte, terus naik, terus turun lagi di halte. Kira-kira kalau dari halte ke kantor saya itu mungkin sekitar 1-2 kilo. Oke, Pak Manto, dari riwayat keluarga, orang tua, apakah punya masalah kesehatan juga? Papa saya meninggal di umur 51 tahun. Ya, masih Muda sekali. Iya. Kenapa, Papa? Nah itulah dia. Saya sampai hari ini pun nggak tahu pasti itu apa gitu loh. Itu cuman apa, yang mereka ngomong itu kayak jantung deh. Nggak Gitu periksa aja. ke dokter, Pak? Gak pernah periksa. Karena papa saya memang ada jantung dulu. Tapi kita memang dia agak lumayan rutin dibawa untuk cek gitu loh. Nah tapi waktu yang terakhir waktu almarhum papa mau meninggal itu dia hari Selasa itu sempat main badminton sama saya. Terus hari Rabu pagi dia masih aktivitas seperti biasa. Kamis subuh tiba-tiba dia muntah. Terus saya bawa ke klinik yang dekat dengan rumah. Dokter saya tanya, dok nih sakit apa? Enggak, dia bilang bawa aja ke rumah sakit yang lebih besar. Dan saya tanya berapa duit dok? Nggak usah bayar. Jadi kita jadi bingung. Nah waktu saya bawa, saya taruh di mobil, saya bilang sama adik saya, kita ke rumah sakit yang dekat aja, yang besar itu. Baru jalan di penempatan lampu merah, papa saya minta pulang. Udah pulang aja katanya, dia nggak mau ke rumah sakit. Dan dia ngotot minta pulang. Saya bilang sama adik saya, telepon ambulan. Kebetulan waktu itu memang udah ada HP ya. Kita telepon ambulan, suruh ambulan ke rumah aja jemput. Biar ada dapat pertolongan pertama. Saya berpikirnya begitu. Baru saya ngomong begitu, adik saya baru angkat telepon, baru mau pencet, papa saya tiba-tiba duduk di depan tuh dia kayak berdiri, kayak buang nafas gitu, terus dia duduk, udah Oke. Hilang, meninggal. Nah saya, Ya Allah. saya di situ tuh apa ya, down. Iya. Saya nggak ngerti maksudnya, kok bisa begini gitu loh. Kalau Sedangkan saya kan- kejadiannya seperti yang Bapak ceritakan sih sepertinya tuh paling besar kemungkinan serangan jantung. Iya, nah itu yang saya merasa sebagai anak pertama, kok nggak bisa? Buat apa-apa. Iya, Terpukul ya Pak ya Pak? Sedih, Iya, sedih iya, banget iya. Pak, Iya. down sekali. saya sedih. Nah ini hal yang sama bisa dialami oleh Bapak Manto. Iya. Dan hal yang dialami oleh Pak Manto akan dialami oleh anak-anaknya. Kalau Pak Manto nggak berubah hidupnya, Betul. Iya, anak-anak Pak Manto akan mengalami hal yang sama. Kan sedih Pak. Betul. Anak Bapak kan perempuan dua-duanya. iya. Bapak ingin sehat buat siapa? Buat saya dan keluarga. Ya. Buat anak-anak. Iya, betul. Masih pengen melihat mereka tumbuh besar, menikah, berkeluarga, punya anak, punya Oh cucu. iya, pasti itu harapan kita. Syaratnya cuma satu Pak, sehat. Iya. Jadi Bapak siap Pak buat berubah Pak? Ya, Baik, saya Kasian, siap. harus Demi kasian. anak, demi Iya. istri, demi semua keluarga, demi orang-orang yang membutuhkan Pak Manto Iya, juga di luar sana. saya sekarang punya pemikiran yang, kalaupun saya nggak aware dengan kesehatan saya, paling nggak saya harus aware sama dengan orang-orang yang di sekitar saya. Betul sekali, betul kan? sekali Dengan Pak. begitu, kalau saya mencintai mereka, harusnya saya juga mencintai diri saya sendiri. Keren. Ya, itu yang saya udah dapat. Yes, itu Bagus. dia. Solusinya apa nih yang bisa dilakukan oleh Pak Manto dan juga pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama, Mbak Preti, Mbak Anita, silakan. Boleh Mbak Anita dulu? Iya, oke. Jadi Pak Manto, yang pertama pola hidup sehat mesti dijalankan. Olahraga juga Bapak mesti lanjutkan lagi ya Pak. Siap. Olahraga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ada Bapak yang alasan. sering masalah apa?
Biasanya? Di belakang ya. Oke, di belakang. Ya. Karena Bapak mungkin posturnya tinggi ya? Iya, jadi betul. suka nunduk ya? Iya. Oke, berarti Bapak mesti melatih kekuatan otot yang belakang juga. Pak, lagi dia misalnya pakai botol air mineral, Bapak bisa lakukan gerakan gini, Pak. Nah, biar terbuka dadanya, biar otot belakang juga tertarik, terlatih, depannya juga jadi terbuka. Ya, Bapak lakukan 2 kali 8, 2 set kali 8 repetisi, Bapak lagi di tempat duduk pun bisa begini nih. Ya, stretching. Di belakang juga boleh, Pak. Nah, Bapak latih nih otot belakang Bapak biar dia terlatih. Ya, sambil pegang beban apapun yang ada di sekitar Bapak. Ya, botol air mineral kayak pot bunga kayak. Nah, itu juga boleh untuk latihan beban Bapak, ya. Ya, dan stretching andaikan perlu Bapak juga bisa latih tangan. Ya, 2 kali. Di sikunya ditahan pakai tangan. Oke, kanan dan kiri. Sambil nonton Ya. pertandingan. Stretching. Jadi kalau stretching 2 jam sekali boleh Bapak lakukan. Gitu Pak, dan jangan lupa tambahkan teknologi laser agar di aliran darah lebih lancar dan energinya juga bisa lebih optimal. Nanti kan Pak Manto mungkin akan belajar lagi nih untuk belajar hidup sehat. Mulai lagi nih hidup sehat. Mulai lagi untuk olahraga. Dan biasanya pasti ada pegel-pegel nih. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa disinarkan secara langsung nih pada area persendian, pada area otot untuk meningkatkan aliran darah ke area tersebut sehingga regenerasinya menjadi lebih terbantu. Jadi rasa nyerinya bisa hilang, membantu mengurangi proses peradangan dan juga yang tadinya sel-selnya itu ibarat kata yang sudah rusak itu bisa lebih cepat tergantikan dengan yang baru. Intinya regenerasi selnya kita percepat. Nah, selain itu teknologi laser tadi kan udah jelasin pada area pergelangan tangan, bisa disinarkan secara langsung. Ada juga yang bisa diletakkan pada area rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Nanti sinar lasernya ini akan menyinari rongga hidung kita karena kita tahu bahwa kepala kita ini banyak pembuluh darah bercabang-cabang dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita kan nggak mau nih nanti kalau tua mengalami demensia atau mengalami kepikunan. Itu mengapa kita harus jaga aliran darah di area kepala kita sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan di intranasal. Oke, kita kasih semangat buat Pak Manto. Yes, semangat Pak. Manusia total. Pemirsa, ada satu kata yang kami sering garis bawahi, yang sering kami ulang-ulang berkali-kali dalam setiap episodenya. Take action. Karena untuk apa Anda tahu informasinya jika Anda tidak take action? Ya, apalagi jika Anda punya tensi yang tinggi dan kolesterol yang tinggi, jangan sampai komplikasi. Yuk take action pakai teknologi laser. Ya, nah, dokter laser dengan teknologi low level laser ini bisa melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi ini bisa membantu mengendalikan tensi, gula darah dan kolesterol kita yang tinggi. Nah, dokter laser ini tidak hanya digunakan buat kita ya yang mungkin punya keluhan, tapi bisa dipakai bergantian dengan semua anggota keluarga. Jadi kalau mau sehat, ajak keluarga, mari sehat bersama, mari jaga kesehatan bersama-sama untuk mencegah komplikasi jangan sampai menyerang. Dan untuk mendapatkan manfaat dari teknologi laser caranya tidak sulit, cukup hubungi nomor ini pemirsa. Ya, nomor ini adalah nomor dari call center yang nanti akan membantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter. Ya, silakan Anda tanya keluhan Anda ya jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Yang harus Anda ingat pemirsa adalah produk AccuLaser Ultimate yang asli berkualitas, bermanfaat dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ya, kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, ingat AccuLaser, ingat dokter laser, yang harus Anda ingat adalah GoGo Mall. Ya. Sekali lagi pemirsa, jangan pernah tunda untuk menjaga kesehatan. Ingat selalu, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari kita atasi masalahnya untuk mencegah komplikasinya sebelum terlambat. Baik, Pak Manto terima kasih, sehat selalu. Ya, dan juga buat Mbak Preti, Mbak Anita terima kasih buat semua masukannya. Sekarang tinggal giliran Anda take action dan tentunya terima kasih juga buat Anda yang sudah menjadi pemirsa setia dari Go Healthy. Ya, jaga kesehatan kita untuk masa tua yang lebih indah lagi. Jika Anda punya kritik dan saran silakan sampaikan melalui alamat email ini karena kami sangat butuh itu. Pemirsa, salam sehat dari studio. Sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.